Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sukacita di dalam rumah Tuhan, amin. Amin. Kita siapkan hati kita siapkan hidup kita untuk menyembah Tuhan, untuk menaikkan pujian bagi namanya, untuk mendengar firman-Nya sore hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan Allah yang kami kenal, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur sore hari ini kami boleh datang kembali ke rumah-Mu Tuhan, untuk memuji-muji nama-Mu, untuk memuliakan Engkau, untuk membawa hidup kami kepada Tuhan, untuk bersama-sama menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kami siapkan hati kami karena kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di dalam rumah-Mu saat ini dan siap menjamah kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami sore hari ini hanya ke dalam satu nama. Nama di atas segala nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kita semua yang percaya katakan bersama, amin. Haleluya, haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Siap memuji Tuhan hari ini. Amin. Hanya bersama Tuhan
hidup kami Tuhan. Tiada yang tak mungkin bagimu, tiada yang luput dari matamu. Kau Tuhan berkuasa atas hidupku. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tandingi kuasamu. Kau Tuhan berkuasa atas segalanya. Samudra pun bersorak memuji-Mu. Semua yang bernafas
menjadi alat-Mu supaya kami bisa mempraktekkan semua yang diberitakan oleh-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang memberitakan firman ini boleh menjadi rema bagi hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap berkata, amin. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hidup kita untuk kita kembali dipenuhi melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi tema bulan April kita adalah This is living. Ya. Inilah hidup atau inilah kehidupan. Dan di minggu yang pertama ini kita belajar bersama a changed life. Kehidupan yang diubahkan, ya. Kehidupan yang diubahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih belajar dari Kisah Para Rasul, ya. Kita akan melihat bersama-sama Kisah Para Rasul pasal yang ke-4, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-22. Mari kita akan melihat bersama-sama Kisah Para Rasul pasal yang ke-4. Baik. Saya lepas saja ya, Pak. Kisah Para Rasul pasal yang ke-4 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-22. Saya akan bacakan untuk saudara, perhatikan Alkitab saudara. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Ingat ya cerita kisah yang lalu, minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama, di mana ada orang lumpuh yang boleh disembuhkan. Nah, ayat selanjutnya, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Baik, kita baca sampai di situ saja, saudara. Nanti saudara bisa baca seterusnya. Ayat-ayat selanjutnya saudara bisa baca ya. Tapi kita baca sampai situ. Nah, kita fokus kepada ayat yang ke-13. Saudara-saudara, tadi judul firman Tuhan adalah kehidupan yang diubahkan. Tentunya kita akan belajar bersama hari ini dari kehidupan Petrus, ya. Petrus hidupnya itu diubahkan. Mari kita lihat ya ceritanya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus, ya perhatikan ini saudara, keberanian Petrus. Kenapa? Karena ini menjadi kata yang penting, ya, keberanian Petrus. Kenapa? Karena sebelumnya ini Petrus tidak demikian, ya, tidak demikian.
Nanti kita akan pelajari bersama-sama ya. Jadi ayat 13, lalu ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 mengatakan, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata kalau kita pelajari di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, siapa Petrus? Petrus itu adalah seorang nelayan. Bukan orang terpelajar tentunya. Alkitab yang menulis, ya dia bukan orang terpelajar. Beda seperti Paulus. Paulus itu orang yang terpelajar, ya. Tetapi kalau Petrus tidak. Petrus ini nelayan biasa, ya, bukan orang terpelajar, tapi oleh Yesus dijadikan murid, ya, dijadikan murid. Nah, tapi ketika Petrus menjadi muridnya Yesus, ya, sebelum Yesus mati dan bangkit, apa yang terjadi kepada Petrus? Petrus ini karakteristiknya adalah orang ini sok jagoan, saudara. Ya, padahal sebenarnya penakut dia. Tapi dia sok jagoan. Ya, kalau baca Matius 26 ayat 35 mengatakan, kalau ada orang lain ya meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan waktu Yesus ditangkap ya, dia sok-sokan ya ambil pedang itu, kemudian diarahkan ke telinganya ya hamba imam besar ya, sehingga telinganya itu putus gitu. Lalu sama Tuhan Yesus disambung lagi, saudara. Nah, ini mujizat juga ya, mujizat. Nah, tapi ini karakteristiknya Petrus, ngomong dulu mikir belakangan gitu, saudara. Gampang bimbang, gampang khawatir. Dari mana ceritanya? Waktu Yesus mengatakan, ayo jalan sini, ya berjalan di atas air, ya baru 2 langkah, ya tiba-tiba dia khawatir, ya kemudian akhirnya dia tenggelam. Dia mudah sekali khawatir, ya gampang bimbang. Lalu dia juga pernah menyangkal Yesus, malu dan takut disebut murid Yesus. Petrus ini malu, ditanyain sama perempuan remaja begitu ya, ini kan muridnya Yesus itu yang ditangkap. Oh, bukan. Ya kan? Malu dia, takut. Dia sembunyi bahkan. Lalu dia pernah kembali ke kehidupan lamanya, yaitu menjadi nelayan. Lalu Yesus harus kembali memanggil mereka. Ya, ceritanya jelas sekali bahwa kemudian Yesus mendatangi Petrus dan mengatakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus mengatakan, ya, aku mengasihi. Ya, 3 kali Yesus tanya. Ya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, tapi di sini menarik, ya. Petrus yang tadinya bukan seorang yang pemberani, ya, yang penakut, tapi ketika ya dia berjumpa, dia mengenal Yesus ya secara benar begitu, ya, dan kemudian hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, kemudian hidupnya berubah, dia memiliki keberanian. Bukan hanya saja dia mengaku bahwa dia muridnya Tuhan, tidak, tapi dia juga memberitakan tentang Tuhan Yesus, ya, bahwa apa yang dia lakukan itu adalah oleh karena kuasa dari Yesus, di dalam nama Yesus. Dia berani memberitakan, ya. Itu sebabnya prinsip kebenarannya di sini adalah, ya, ketika seseorang mengenal Yesus, ya, dan Roh Kudus tinggal di dalam hidupnya, bahkan Roh Kudus itu ya memenuhi kehidupannya, maka hidupnya itu berubah. Amin, saudara? Oke, saya ulangi karena ini prinsip ya. Karena ini prinsip kebenarannya. Jadi ketika saudara dan saya, ya, kalau saya mengatakan seseorang, saya ganti saja menjadi kalau Joni Lumondo ini mengenal Yesus dan Roh Kudus tinggal dalam kehidupan Joni Lumondo ini dan memenuhi bahkan ya seperti memenuhi kehidupan Petrus tadi, maka hidup dari Joni Lumondo ini berubah. Amin. Jadi gantilah nama saya tadi dengan nama saudara. Dalam Alkitab, Bapak Saudara sekalian, bukan hanya Petrus yang mengalami, ada banyak yang mengalami, ya, hidupnya diubahkan. Tapi saya melihat kehidupan Paulus saja. Paulus juga hidupnya diubahkan.
Paulus itu dari Saulus menjadi Paulus. Ya, kalau kita melihat Filipi pasal 3 ayat 5 sampai 8, mungkin bahasa saja ya Saudara ya. Kita lihat ayatnya nih. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 5 sampai 8. Ayatnya mengatakan demikian. Disunat pada hari ke-8, ini maksudnya Paulus, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Wah, dia dulu penganiaya jemaat ya. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, Paulus juga hidupnya diubahkan. Bagaimana dia dulunya itu menganiaya jemaat. Orang-orang Kristen dikejar-kejar, dilempari batu, dipukuli, ya. Ada yang dibakar. Stefanus itu adalah salah satu bukti. Waktu Stefanus dirajam, siapa yang berdiri, yang memimpin sesungguhnya? Paulus itu ada di sana. Saulus ya, yang apa? Yang membunuh orang-orang Kristen pada waktu itu. Termasuk Stefanus, dirajam, ya, dilempari batu. Nah itulah kehidupan Paulus. Tetapi ketika dia mengenal Yesus, ya, bahkan dia mengenal Yesus secara pribadi, hidupnya itu berubah. Hidupnya itu diubahkan. Bahkan yang dulunya dianggap keuntungan, itu dia mengatakan semua itu rugi. Ya, dianggap rugi, sampah semuanya itu. Nah, artinya apa? Artinya kehidupan Paulus itu diubahkan. Kalau berbicara jemaat, ya, jemaat Tesalonika itu hidupnya berubah, saudara-saudara. Kita membaca saja 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-7 sampai 9. Firman Tuhan mengatakan demikian, sehingga kamu menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Nah saudara, jadi dulu jemaat Tesalonika itu suka menyembah berhala. Ya, berhala. Kalau dulu berhala itu betul-betul berhala, ya, berhala itu patung-patung, ya, kemudian disembah. Hari ini kalau kita bilang berhala itu bentuknya itu berbeda, saudara-saudara ya. Berhala masa kini itu berbeda. Nah, tapi menariknya di sini jemaat Tesalonika itu bahkan kehidupannya itu bergema katanya ya, menggema. Jadi bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tapi itu bisa menyebar, luar biasa loh itu ya. Jadi kehidupannya itu berubah, tapi menariknya saudara-saudara, yang saya ingin tekankan adalah ini. Perubahannya itu terlihat dan perubahannya itu bisa dirasakan. Ya, tadi Petrus perubahannya itu terlihat, dia itu punya keberanian untuk mengaku dia murid Yesus dan dia memberitakan tentang Yesus. Ada perubahan. Paulus juga perubahannya terlihat. Tadinya dia menganiaya jemaat, dia berubah justru hidupnya mau mati, mau dianiaya bagi Tuhan, bagi Yesus. Ya, sebaliknya. Dan semua orang bisa melihat, semua orang tahu dan bisa merasakan. Jemaat Tesalonika juga sama. Semua orang merasakan, bahkan jemaat Tesalonika dikatakan menjadi teladan bagi jemaat yang lain. Wow, luar biasa ya, menjadi teladan. Nah hari ini, kalau kita belajar tentang tema kita This is Living, kehidupan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita itu adalah hidup kita itu diubahkan, berubah Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, hari ini coba
kita daftarkan. Ya, bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau kita sebagai seorang suami misalnya, sejak kita mengenal Yesus, Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, bahkan memenuhi kehidupan kita. Harusnya kehidupan kita itu berbeda dengan yang dulu. Ya. Siapa yang bisa merasakan? Kalau suami tentunya istri yang bisa merasakan. Kalau ayah, anak yang bisa merasakan. Kalau istri, suami yang bisa merasakan. Ya. Sebetulnya sangat sederhana sekali, sangat simpel sekali, saudara. Kisah yang paling menarik tentang hidup yang diubahkan bukanlah tentang Petrus, bukanlah tentang Paulus, bukanlah tentang jemaat Tesalonika sebetulnya. Tetapi kisah yang paling menarik itu adalah tentang kehidupan saya dan saudara masing-masing. Lebih daripada kehidupan Paulus yang diubahkan sedemikian rupa dicatat dalam Alkitab. Kehidupan saudara yang diubahkan itu lebih menarik daripada kehidupan Petrus yang diubahkan atau Paulus yang diubahkan. Yang setuju katakan amin, saudara. Suami yang diubahkan hidupnya, kalau engkau punya suami, tentunya engkau merasakan kehidupan yang berbeda itu dari suami. Iya ya, dulu suami ini kalau ngomong, pastor, dulu kalau ngomong itu kasar. Kalau berbicara itu kasar. Dulu kasar, sekarang justru sebaliknya, sekarang ini ngomongnya tuh lembut, baik. Ada istri-istri yang punya suami seperti itu di sini? Dulu kasar gitu kan, sekarang ngomongnya tuh halus, lembut gitu. Ada yang merasakan begitu? Suami-suami, ada yang merasakan istrinya dulu tuh kasar sekali. Tapi diubahkan hidupnya. Sekarang kalau ngomong tuh lembut sekali, pastor gitu. Ada suami yang merasakan begitu? Saudara, itu sebabnya saya tuh selalu ingin mengatakan kepada saudara, firman Tuhan itu, oke lah, jangan dulu-dulu orang ingin dapat firman Tuhan yang, ini loh teologianya keren sekali pastor, ini dalam banget. Kalau saya lebih senang yang praktis dan sederhana, dan itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Yaitu masalah hidup yang diubahkan. Kita ini tahu teologi ya, tahu punya pengetahuan tentang Alkitab hebat, tapi kalau hidupmu nggak berubah, tidak ada artinya. Nggak ada gunanya. Saudara setuju dengan saya? Saudara mungkin doanya kenceng, ikut persekutuan doa di mana-mana. Ada doa puasa di mana ikut. Tapi kalau hidupnya nggak diubahkan, nggak ada artinya. Setuju saudara? Ikut seminar tentang menjadi ayah yang baik. Bagaimana menjadi ayah yang baik? Seminar dimanapun ikut. Webinar, seminar, workshop atau apapun mengikuti. Wah, catatannya banyak sekali. Tapi kalau anaknya mengatakan, kalau dia sebagai ayah, anaknya bilang, wah kalau saya bolehlah minta sama Tuhan lahir, orang tua saya jangan orang ini gitu. Wah itu enggak berhasil saudara. Percuma kita mau seminar kemana-mana saudara. Amin. Enggak ada gunanya. Kita tahu banyak, enggak ada gunanya. Sebetulnya yang Tuhan inginkan adalah hidup yang diubahkan. Saudara, saudara terima kebenaran ini dengan hati yang Hati yang lembut ya saudara ya, yang siap untuk dibentuk ya. Amin saudara ya. Saya tidak sedang menghakimi, kalau firman Tuhan itu tentu buat saya juga, buat saudara. Tapi artinya begini saudara. Ternyata Tuhan ingin hidup kita itu berubah saudara. Berubah. Hidup kita itu diubahkan. Oke, cek hari ini saudara, siapapun Anda, sebagai siapapun Anda, cek hidupmu. Aku ini hidupnya gimana? Ada enggak
yang harus berubah? Ada enggak kalau engkau mengenal Yesus benar-benar, saudara, Roh Kudus tinggal dalam hidupmu, seharusnya engkau tahu mana yang engkau tidak boleh lakukan dan mana yang engkau harus lakukan, saudara. Kenapa? Karena pasti Tuhan akan memberikan arahan. Kalau engkau mengumpat istrimu, misalnya engkau berkomunikasi dengan istrimu dan engkau mengumpat pasanganmu, ya, engkau berkata kasar kepada istrimu, itu bisa menyakitkan hati. Itu tidak boleh dilakukan, saudara. Jangan pernah dilakukan kalau engkau sebagai suami. Kalau engkau sebagai istri juga sama. Intinya apa? Hari ini kita belajar, Tuhan tuh mau hidup kita berubah gitu loh, saudara. Anak muda, hidupnya berubah. Amin. Hari ini firman Tuhan ya ingin mengajarkan kepada kita, ayo hidup yang diubahkan. Ayo cek hidup kita masing-masing. Ya, cek hidup kita masing-masing. Ya, apakah hidupmu diubahkan? Apakah orang lain merasakan perubahanmu? Yang penting dalam kehidupan kekristenan itu adalah perubahan hidup. Serius, saudara-saudara. Kenapa? Karena apa gunanya engkau jadi Kristen sampai detik ini kalau hidupmu gak berubah, gak ada gunanya. Gak berarti, saudara-saudara. Kita hari ini tidak bicara siapa kita, apa jabatan kita di gereja, entah itu pendeta, kalau hidupnya gak diubahkan juga percuma, saudara. Nah, kita pun hari ini, kita adalah murid Tuhan. Kita pun harus berubah hidup kita, saudara. Amin. Tapi poinnya adalah hidup kita diubahkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saya ingin katakan, this is living, ya. Hari ini kita belajar tentang hidup yang diubahkan. Besok kita akan bicara hal yang begitu luar biasa lagi, saudara, minggu depan. Tapi hari ini diawali dengan kehidupan ini, kehidupan yang diubahkan. Ketika kita mengenal Yesus dan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, bahkan memenuhi hidup kita, ya, maka hidup kita berubah, diubahkan. Hidup kita tidak akan lagi sama. Amin, saudara. Hidup kita berbeda. Cara ngomong kita berbeda. Ya, cara kita bertindak juga berbeda. Kita menjadi orang-orang ya yang mencerminkan karakternya Kristus dalam hidup kita. Gitu ya, sehingga bukan hanya istri kita atau bukan hanya anak kita atau bukan hanya orang-orang di sekitar kita, tapi banyak orang akan diberkati melalui kehidupan kita karena kehidupan yang diubahkan itu akan dirasakan oleh orang lain. Orang lain akan merasakan kehidupan yang diubahkan. Ya, itu sebabnya hari ini, saudara, saya rindu saudara bisa mengintrospeksi diri kita masing-masing. Firman Tuhan tidak sedang menghakimi saudara, tapi firman Tuhan sedang ingin supaya saudara menyadari, melihat kembali kehidupan kita. Siapapun Anda hari ini, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, cek hidup kita. Apakah ada yang belum berubah dari hidup kita? Sesuatu yang Tuhan tidak mau, ya. Ada hal yang harusnya Anda berubah, tapi Anda belum berubah. Minta sama Tuhan, Tuhan, penuhi hidupku dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan, supaya aku betul-betul mengalami kehidupan yang diubahkan. Aku mau, Tuhan, supaya Roh-Mu yang bekerja dalam kehidupanku. Ubahkan kehidupanku, Tuhan. Perkataanku, ya, tindakanku, apapun yang aku lakukan, apapun yang aku katakan, Tuhan, supaya betul-betul hidupku diubahkan oleh Tuhan. Tundukkan kepala kita, saudara-saudara. Di dalam Alkitab, perubahan hidup kita, perubahan pikiran kita digambarkan dengan kata metamorpe. Metamorpe itu seperti ulat menjadi kupu-kupu. Ya, metamorfosis. Ulat tidak disukai karena ulat itu orang mengatakan ya gatal lah, ya. Tetapi kupu-kupu disukai. Kenapa? Karena indah. Nah, kehidupan kita Tuhan ingin supaya kita mengalami metamorpe.
Jadi hidupnya itu diubahkan. Dari yang tidak disukai, Anda menjadi disukai. Dari yang tidak jadi berkat, jadi berkat. Ya, hidupnya diubahkan. Hidupnya diubahkan. Nah, saya berdoa itulah hidup saya dan saudara. Saya dan saudara menjadi orang-orang yang hidupnya diubahkan. Mari katakan sama-sama saudara. Dengan pujian ini, lagu yang sudah sering kita nyanyikan. Bukan dengan barang fana. Amin. Kau membayar dosaku. Amin. Dengan darah yang mahal. Tiada noda yang celah. Bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku. Amin. Oleh segenap kasih, pengorbananmu dan pengorbananmu, ku telah mati. Amin. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Haleluya. Kita angkat roti. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa yang ada di tangan kita? Roti yang melambangkan tubuh Tuhan yang terpecah-pecah buat kita. Firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilurnya penyakit kita disembuhkan. Haleluya. Itu sebabnya ketika kita makan bersama-sama, kita imani dan kita syukuri, kita bersukacita untuk apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita sambut, kita makan bersama-sama dengan penuh sukacita, ucapan syukur kita akan kebaikan Tuhan yang Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan makan bersama-sama
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita angkat cawan. Firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apa yang ada di tangan kita, anggur di dalam cawan ini adalah lambang dari darah Kristus, darah perjanjian. Saya selalu mengatakan ini adalah meterai dari setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Percayalah, kalau darahnya saja dia rela curahkan buat kita. Untuk menjadi meterai bagi janji, perjanjian yang baru. Apakah lagi setiap janji-janjinya yang lain? Pasti dinyatakan dalam kehidupan kita. Asal kita yakin percaya. Itu sebabnya mari kita akan menikmati persekutuan dengan darah Kristus ini. Kita akan minum bersama-sama. Jemaat Tuhan, mari kita minum bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Amin. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Makasih Tuhan. Jadilah pada kami persis seperti apa yang Kau ingini ya Tuhan. Hidup yang diubahkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Apapun yang diperbuat tanganmu Tuhan akan buat berhasil. Engkau terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga
terbuka, dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa, Bapamu yang di surga tahu, engkau pun memerlukan semuanya itu. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimu segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang yang hidupnya diubahkan, katakan bersama, amin. Kami datang